tidak selalu semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Nah, hari ini ya ini kita ada di TKP-nya ya. Jalur distribusi bahan pelarut dari CV Samudra Chemical, nggak apa-apa kami sebutkan namanya ya, yang berhasil diidentifikasi oleh Badan POM. CVSC ini ya merupakan supplier dari distributor kimia CV APG ya. CV APG ini adalah Anugerah Perdana Gemilang ya. Jadi CV Samudra Chemical adalah distributor kimia dari CV Anugerah Perdana Gemilang, dan CV Anugerah Perdana Gemilang ini juga pemasok utama untuk CV Budiarta. Dan CV Budiarta ini merupakan pemasok propilen glikol yang terbukti tidak memenuhi syarat ke industri farmasi PT Yarindo yang sebelumnya sudah mendapatkan sanksi pencabutan izin edar dan pencabutan JPOB dan sedang dalam proses untuk pemidanaannya ya. Nah, dalam penelusuran lanjutan distributor kimia dari CV Samudra Chemical ini, Badan POM mengambil sampel bahan kimia sebagai bukti dan dilakukan uji laboratorium. Hasil uji menunjukkan bahwa 12 sampel dengan identitas propilen glikol terdeteksi memiliki kandungan EG dan DEG yang sangat jauh dari persyaratan ya. Kalau ini bahan baku ya kita saja yang harusnya 0,1%, 9 sampel terdeteksi kadarnya sampai 52% dan ada yang sampai 99%. Jadi hampir 100% adalah kandungan EG, jadi bukan lagi propilen glikol. Berarti juga ada aspek pemalsuan ya, berarti labelnya propilen glikol padahal dalamnya adalah ethylene glikol, yaitu ini adalah pencemar yang menimbulkan suspek untuk gagal ginjal atau kematian tentunya ya, konsentrasinya begitu tingginya. Kemudian juga ada 2 sampel dengan identitas sorbitol, ternyata kandungannya adalah DEG sampai 1,34%. Nah, selain mengambil sampel bahan kimia dari CV Samudra ini, Badan POM juga mengamankan beberapa barang bukti ya yang diamankan banyak ya. Ada tentunya beberapa drum aluminium warna putih, ada buku-buku dokumentasi, ada sorbitol, dipropilen glikol, dan berbagai. Nanti silahkan melihat ya apa saja barang bukti tersebut. Saya kira mudah-mudahan itu sudah cukup ya untuk menjadi barang bukti yang akan kita tindak lanjut lebih jauh. Dan juga dalam rangka kehati-hatian, tentunya Badan POM menginstruksikan industri obat dan makanan dan pedagang besar farmasi PBF yang pernah melakukan pengadaan propilen glikol dari distributor kimia umum, khususnya CV Samudra Chemical ini ya, harusnya satu yang melakukan hal-hal sedemikian ya. Satu, industri obat dan makanan agar melakukan pengujian cemaran EG dan DEG dengan prioritas terhadap bahan baku dan sirup obat yang menggunakan bahan baku dari CV Samudra Chemical ya. Jadi siapapun industri farmasi atau PBF yang pernah melakukan hubungan bisnis dengan CVCF ini dan mendapatkan penyaluran suplai bahan baku propilen glikol untuk dicek ya, bisa jadi bukan propilen glikol itu ya, dengan persyaratannya adalah kalau bisa masuk ke industri farmasi adalah 0,1% cemaran DEG-nya, tapi ada kemungkinan malahan tadi seperti tadi ya, kandungannya sangat-sangat besar. Kemudian PBF agar menghentikan penyaluran bahan baku yang bersumber dari CV Samudra Chemical ya. PBF menghentikan penyaluran bahan baku yang bersumber dari CV Samudra Chemical. Jadi jejaringnya itu memang panjang ya, dari importir, distributor sampai beberapa distributor baru sampai ke industri farmasi, dan ini yang sedang kita kejar satu persatu ya. Kemudian ada hal yang kedua adalah ya, Badan POM juga telah melakukan penelusuran lebih lanjut penggunaan bahan baku pelarut propilen glikol dengan batch yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi setiap kita temui satu batch yang tidak memenuhi persyaratan, kita melakukan lagi penelusuran di industri farmasi yang sebelumnya yang telah diumumkan, kan ada industri farmasi sebelumnya dengan batch tertentu yang tidak memenuhi syarat. Kemudian kita lakukan penelusuran terhadap pemasoknya
Didapatkan informasi bahwa batch pelarut dimaksud juga digunakan di beberapa industri farmasi yang lain. Selanjutnya, dilakukan segera proses sampling dan ujian bahan baku pelarut dan produksi jadi dari industri farmasi yang menggunakannya, yaitu ada 2 industri farmasi yang sudah kita dapatkan cukup bukti, PT CF dan PT SF. PT Samco Pharma, disebutkan ke Bapak kan? PT Samco Pharma dan PT Cibros Pharma. Berdasarkan hasil pengujian terhadap bahan baku dan produk jadi PT Cibros Pharma dan PT Samco Pharma, cemaran EG dan DEG-nya dalam bahan baku pelarut tersebut tidak memenuhi persyaratan dan dalam produk jadi bahkan melebihi ambang batas aman. Sehingga pada kedua industri farmasi tersebut, Badan POM telah melakukan tindak lanjut dengan memerintahkan penarikan sirup obat dari peredaran seluruh Indonesia dan pemusnahannya terhadap seluruh batch produk yang mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas aman. Ya, jadi penarikan seluruh produk itu menjadi tugas tanggung jawab kewajiban dari industri farmasi tersebut, tapi tentunya dimonitor ya dan didampingi dan secara aktif karena kejadiannya sekarang berbeda ya, kejadiannya luar biasa. Jadi pendampingan langsung juga dilakukan oleh kantor-kantor Badan POM di seluruh Indonesia. Penarikan mencakup seluruh gerai terlain dari pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Pemusnahan semua persediaan sirup obat ini akan nanti disaksikan oleh petugas unit pelaksana teknis UPT Badan POM dengan tentunya ada berita acara pemusnahan. Ini akan segera ya, setelah ada penarikan kemudian akan ada pemusnahan itu untuk semua produk-produk dari 3 PT yang sebelumnya juga yang sudah ditarik izinnya dan juga penarikan. Ini ada produk PT STF yang ditarik dan dimusnahkan, nama obat Sitomo, Sitoprim. Nah, produksi Samco Pharma adalah Samcodril dan Samconal. Terhadap produk sirup obat dari kedua PT tersebut yang menggunakan terhadap produk sirup obat PT CF dan PT SF lainnya yang menggunakan pelarut propylene glycol, polyethylene glycol, sorbitol atau glycerin dilakukan penghentian produksi dan distribusinya sampai ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan hasil uji dan pemeriksaan CPOB-nya. Ya, jadi untuk produk yang lain pun juga sirup-sirup obat yang lainnya selain dari itu juga penghentian produksi dan distribusinya. Selain kepada industri farmasi, Badan POM juga melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan cara distribusi obat yang baik (CDOB) oleh PBF yang menyalurkan bahan baku pelarut propylene glycol yang mengandung cemaran EG/DEG yang tidak memenuhi persyaratan. PBF yaitu PT BBK dan PT MAK, ini apa nih tadi? Mega Setia Agung Kimia. Ya, Mega Setia Mega Setia Agung Kimia dan PT Tirta Buana Kemindo yang terbukti melakukan penyaluran bahan baku pelarut propylene glycol yang mengandung cemaran EG/DEG yang tidak memenuhi syarat dan melakukan pengadaan bersumber dari distributor kimia umum tanpa melakukan kualifikasi pemasok sesuai ketentuan yang harus dilakukan, akan juga diberikan sanksi berupa pencabutan sertifikat CDOB. Ya, jadi ada 2 PBF yang dicabut sertifikat CDOB-nya karena menyalurkan produk yang mengandung cemaran EG/DEG yang sangat besar dan terbukti tidak melakukan upaya inspeksi dan jaminan. Ya. Jaminan dikaitkan mutu dari pelarut yang didapatkan. Kembali Badan POM menegaskan dan Badan POM akan terus memperbarui ya ini karena ini masih terus kita kembangkan, jadi akan ada informasi berkembang ya, dan kami mohon kerjasama dan dukungan rekan-rekan media untuk menyampaikan informasi yang akurat, benar dan valid kepada masyarakat. Kami juga menyampaikan terima kasih pada pihak Bareskrim yang bersama-sama dengan Badan POM mengembangkan ya, penyidikan lebih lanjut sehingga kita betul-betul bisa menuntaskan permasalahan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ada tambahan dari pertemuan rekan dari Bareskrim. Silakan. Baik, terima kasih yang saya hormati Kepala BPOM dan rekan-rekan sekalian media. Jadi kami dari Bareskrim
tim gabungan akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BPOM dalam menindaklanjuti adanya kasus gagal ginjal akut. Oleh karena itu, tentunya diminta semua bersabar karena proses ini masih terus berlanjut dan akan terus kita dalami. Dan bagi mereka yang bertanggung jawab, tentunya ada pertanggungjawaban pidana maupun administrasi yang ada. Saya rasa sekian, terima kasih. Terima kasih banyak. Kita undang media untuk bertanya, silakan. Silakan, Mbak. Sebutkan nama dan media yang mana. Selamat siang. Selamat siang, saya Vidya dari Detik Health. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, kemarin dari 3 perusahaan yang beberapa produk yang ditarik izin edar kan total ada 69 obat cair ya Bu ya. Sekarang apakah artinya jumlahnya bertambah obat yang ditarik izin edaran atau konfirmasinya? Kemudian apakah ada info seberapa banyak yang menggunakan produk-produk tersebut Ibu? Mengingat totalnya sekarang ada 324 kasus total yang sudah terlaporkan, mungkin bisa dipastikan berapa banyak yang sudah menggunakan produk-produk obat cair tersebut. Kemudian mungkin bisa minta penegasannya Ibu terkait tadi temuan dari 2 PT baru, apakah memang ada kelalaian atau sudah ditemukan ada unsur kesengajaan di baliknya Ibu? Terima kasih. Pertama saya akan menambahkan tadi ya, pada hari ini juga PT Samudra ini apa? PT Samudra Chemical ini kategorinya bukan PBF ya, bukan pedagang besar farmasi. Ini adalah distributor kimia. Nah, artinya Badan POM tidak bisa sampai melakukan penindakan sampai ke pedagang besar farmasi. Nah, pada hari ini kami juga menyerahkan kepada Bareskrim untuk penindakan lebih lanjutnya ya. Karena Badan POM berhenti di PBF ya, karena itu adalah ketentuan yang ada. Ya, menambahkan. Tadi pertanyaannya ya tentu saja bertambah jumlah obatnya sesuai dengan produknya dari 2 industri farmasi yang baru saja kami sampaikan. Kemana saja tentunya catatan distribusinya ada ya dari tentunya produsennya, dan ini yang sedang kita lakukan dengan proses penarikan tersebut akan juga ketahuan di mana saja, dan Badan POM UPT yang akan mencermati ya di wilayah-wilayah di mana didistribusikan. Saya kira kita bisa minta catatannya pada produsennya didistribusikan kemana saja, dan kami nanti balai-balai POM, Badan POM di seluruh Indonesia di mana lokasi didistribusikan itu akan bisa mencermati nanti ada di mana saja. Saya kira itu harus diinfokan lebih lanjut juga ke masyarakat ya, ada di mana saja jalur distribusi. Ada yang lain pertanyaannya belum terjawab? Berarti total berapa banyak yang menggunakan masih dalam pencarian ya Bu ya? Oh, yang menggunakan masalah lain lagi ya. Ya, itu pendalaman. Mungkin nanti pendalaman pidananya itu bisa sampai ke sana ya. Apalagi dan juga dikaitkan dengan apakah ini menyebabkan salah satu kematian yang ada, itu pendalaman dari pidana akan memperberat nanti tentunya dalam hukuman pidana yang bisa diberikan. Mungkin tadi pertanyaan kedua tadi Bu, apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian? Yang jelas ada kelalaian karena ada ketentuan-ketentuan cara distribusi obat yang baik, di mana sebuah PBF itu harus apabila mendapatkan suplai dari distributor tertentu, dia harus melakukan pemastian dikaitkan dengan mutu, harus juga memastikan bahwa produsen ataupun distributor sebelumnya itu memang memenuhi ketentuan cara distribusi obat yang baik. Artinya mutunya juga ada jaminan, dan mereka harus melakukan pengujian juga untuk setiap bahan baku atau bahan pelarut yang mereka terima, dan itu tidak ada catatan yang menunjukkan hal demikian. Jadi saya kira teman-teman tidak asal melakukan penegakan sanksi ya tanpa adanya kepastian bahwa itu tidak dilakukan. Kelalaian ada, kesengajaan perlu pendalaman. Silakan berikutnya. Silakan di kanan. Nama dan medianya Kompas. Selamat siang Bu, saya Vika dari Kompas.com. Mau tanya Bu, berarti ini kan tadi disebutkan ada 2 PT yang bahan bakunya mengandung etilen glikol melebihi ambang batas. Kalau di BPOM sendiri itu sebelumnya terdaftar pakai
distributornya dari mana aja ya Bu? Apakah ini juga mereka sama seperti 3 PT sebelumnya yang mengubah bahan baku mungkin dari kayak kemarin kan kayak dari Dow Chemical mungkin sekarang berubah begitu Bu. Terus yang kedua, tadi kan kemarin kan dari tiga industri farmasi itu ada 69 obat. Itu berarti termasuk 5 obat sirup yang sebelumnya diumumkan BPOM atau enggak ya Bu? Maksudnya kan sebelumnya ada Konimix dan segala macam, itu berarti sudah termasukkah atau 69 ditambah 5 itu? Meskipun yang 5 itu juga ada beberapa yang masuk 69 ya Bu, bisa diklarifikasi. Terus yang ketiga, Bareskrim kan katanya sudah mengirim surat untuk minta klarifikasi sama BPOM, mungkin termasuk soal pengembangan di BPOM bagaimana, itu apakah suratnya sudah diterima BPOM dan nanti siapa saja sekiranya yang akan datang ke Polri untuk memberikan klarifikasi itu Bu? Terima kasih. Oh gitu ya. Ya saya kira surat dari Bareskrim itu memang selalu ya, itu rutin administrasi ya. Dalam kolaborasi tersebut ada surat menyurat, itu adalah permintaan dari Bareskrim karena perkara ada perkara yang sudah dilimpahkan ke Bareskrim, mereka akan meminta Badan POM sebagai expertnya ya, karena tentunya keahlian dikaitkan dengan cara produksi obat yang baik, cara distribusi yang baik, itu kan ada di Badan POM. Jadi keterangan. Kemudian nama obat yang sebelumnya tentu saja sudah ada ya, karena itu kan yang produsennya kan 3 itu, gitu ya. Kemudian apa lagi tadi? Apa tadi? Distribusi ya. Apakah PBF-nya yang 2 ini sama dengan yang sebelumnya? PBF-nya beda. PBF yang barusan itu beda dengan sebelumnya. Ya. Jadi jadi jejaringnya itu sangat kompleks sekali ya. Dari satu temuan industri farmasi itu kita kembangkan lagi ke distributornya kemana, nanti itu muter-muternya. Jadi cabang-cabangnya ini nggak perlu dikeluarin lagi. Tapi ini kita menggambarkan contohnya seperti ini ya. Nggak kelihatan kan nama-namanya. Calon-calon lebih lanjutnya ada di sini gitu ya. Jadi satu-satu kita cermati. Jadi kita kembangkan seperti ini. Itu melibatkan banyak PBF, melibatkan juga ini jangan keluar ya. Dan jangan ikutin. Dan juga ada terutama distributor kimia. Nah itulah ya. Karena ada distributor kimia di sini ya, yang saya kira seharusnya memang bahan baku untuk industri farmasi itu tidak dibolehkan untuk didistribusikan atau mendapatkan pasokan dari distributor kimia ya, karena dimungkinkan kemudian ada unsur kesengajaan atau unsur tidak kesengajaan gitu, bisa saja mix-up gitu ya, tapi potensi itu ada. Nah itu yang harusnya dipisahkan betul bahwa bahan baku atau bahan tambahan untuk yang pharmaceutical grade artinya ya, karena untuk industri farmasi itu dipisahkan dengan bahan kimia untuk industri kimia lainnya, karena ini harus rate-nya betul-betul murni dari berbagai cemaran. Nah dari kelalaian BBF maupun industri farmasi dalam memastikan bahwa komposisinya tidak mengandung pencemar yang sangat tinggi, inilah muncul produk yang mengandung EGD yang sangat tinggi. Bisa jadi kelalaian, bisa kesengajaan, ya itu pendalaman yang kita lakukan. Oke, saya kira demikian ya. Satu lagi ya, terakhir Bu. Dari? Saya Intan dari Harian Kompas. Kompas ya. Dinaikin. Oke baik, saya Intan dari Harian Kompas. Mohon izin Bu, saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama Bu, ini kan Badan POM dan Bareskrim masih melakukan penyelidikan lebih lanjut ya Bu ya, untuk macam-macam produk lainnya. Nah, apakah sebenarnya sekarang imbauan ke masyarakat seperti apa sih Bu? Kan takutnya nanti yang ternyata sekarang kemarin kan sempat juga disampaikan ada produk yang aman, ternyata di batch tertentu tidak aman begitu ya, atau mungkin ada juga yang menggunakan ini nanti tidak aman lagi misalnya begitu ya Bu ya. Ini bagaimana sih Bu imbauannya? Kan masyarakat juga masih agak bingung ini Bu untuk menggunakan yang aman dan tidak aman, atau lebih baik Badan POM sekarang mengimbau untuk tidak menggunakan dulu sampai nanti selesai dan tuntas, atau bagaimana? Itu yang pertama Bu. Yang kedua, dan
untuk bahan baku ini selain untuk obat biasanya digunakan untuk apa aja Bu, untuk produk bahan makanan dan obat lainnya itu? Dan yang ketiga, ini bagaimana sih Bu, prosesnya Bu sebenarnya dari industri mungkin dari industri farmasi yang produsen obat menggunakan bahan baku sampai ada akhirnya bisa menggunakan bahan baku yang tidak pharmaceutical grade begitu Bu. Nah ini sebenarnya prosesnya seperti apa, atau mungkin ada miss di aturan begitu Bu sampai bisa meloncat ke penggunaan bahan baku kimia yang seharusnya tidak Bu untuk farmasi. Terima kasih Bu. Oke, nanti saya ingatkan pertanyaan yang lain. Pertama, saya kira himbauan Badan POM ya sesuai dengan apa yang sedang masih ditegaskan oleh pemerintah ya saat ini ya. Bahwa yang dibolehkan sekarang adalah yang tidak produk yang tidak menggunakan pelarut yang 4 itu ya, propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan glycerin. Jadi produk obat sirup yang tidak mengandung pelarut, dan saya kira itu sudah diumumkan ya. Jadi obat-obat yang aman di awal kan pernah kami mengumumkan ya. Mungkin itu perlu ditayangkan kembali, diinfokan kembali kepada masyarakat ya, produk obat yang tidak mengandung pelarut. Kemudian tentunya kami memastikan dulu